Salam sejahtera bagi kita semua, khususnya bagi kelas 9. Shalom. Kembali pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan tema gereja yang memperbarui diri. Pembaruan adalah kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup, termasuk gereja. Tanpa pembaruan pasti akan mengalami kemusnahan, seperti yang dialami oleh dinosaurus yang gagal menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan alam sekitarnya. Dalam sejarahnya, gereja telah berulang kali diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang berat. Gereja yang berhasil berubah dan mengubah dirinya, mengoreksi kesalahan-kesalahannya, memperbaiki sikapnya terhadap lingkungan di sekitarnya, akan mampu bertahan. Namun perubahan harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan prinsip yang jelas, supaya tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Perubahan yang sama juga perlu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi Kristen, agar kita dapat berjuang melestarikan kehidupan kita bersama di muka bumi ini. Terkadang di dalam gereja, ketika sudah ada sesuatu yang diwariskan atau kebiasaan yang sudah diikuti dari sejak dahulu, itu menjadi dianggap sebagai sesuatu yang seharusnya ada, sehingga tidak bisa dirubah. Nah, sekarang kita melihat kebiasaan-kebiasaan apa yang ada di dalam gereja. Di masa lampau ada kebiasaan bahwa mereka hanya menahbiskan laki-laki saja untuk menjadi pemimpin gereja. Perempuan dilarang untuk menjadi pendeta karena dianggap tidak cocok. Urusan perempuan hanya di dalam rumah tangga saja. Sedangkan urusan di luar rumah tangga atau kehidupan keluarga itu menjadi urusan laki-laki. Karena itulah hanya laki-laki yang diperbolehkan menjadi pendeta. Padahal seperti yang sudah kita pelajari dalam bab pertama, gereja perdana itu adalah gereja yang terbuka, termasuk terbuka untuk kaum perempuan. Kini sudah banyak gereja yang mengakui perempuan untuk menjadi pemimpin. Baru-baru ini gereja Anglikan di Inggris memutuskan mereka menerima perempuan sebagai uskup. Namun demikian, masih ada gereja-gereja yang tidak menerima atau tidak memperbolehkan perempuan untuk menjadi pendeta. Untuk mendukung pernyataan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pendeta, para pemimpin agama mencari alasan-alasan teologis. Ada yang mengatakan perempuan tidak bisa menjadi pendeta karena Yesus hanya memilih laki-laki saja sebagai muridnya. Oleh karena itu perempuan tidak boleh menjadi pemimpin atau pendeta. Yang lain mengatakan karena Yesus adalah laki-laki, maka laki-lakilah yang paling tepat untuk berdiri sebagai wakil Yesus di dalam ibadah. Ada juga yang mengutip kata-kata Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 34. Demikian, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan oleh hukum Taurat. Ayat lain yang sering juga dipergunakan sebagai alasan untuk menolak perempuan adalah 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-11 sampai 12. Demikian, seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri.
Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pernah mengatakan, "Waktu dan dunia tidak pernah diam. Perubahan adalah hukum kehidupan, dan mereka yang hanya memandang ke belakang dan masa kini pasti akan kehilangan masa depan." Dalam dunia binatang, kita bisa melihat kemampuan untuk berubah itu merupakan salah satu sarana untuk menyelamatkan diri. Seperti contoh adalah bunglon. Bunglon terkenal karena dia bisa dengan cepat mengubah warna kulitnya, sehingga dia bisa selamat dari pemangsanya. Inilah cara bertahan yang oleh para ahli biologi disebut dengan mimikri. Mimikri adalah mekanisme perlindungan diri yang merupakan anugerah Tuhan kepada jenis-jenis makhluk hidup tertentu, binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Apa yang dilakukan oleh binatang atau tanaman tertentu di alam untuk menyelamatkan dirinya, itu diadopsi di dalam dunia kemiliteran. Di masa lampau, tentara berperang dengan memakai pakaian yang mencolok dan berbaris berhadap-hadapan, lalu saling menembak. Namun sejak Perang Dunia Kedua, cara berperang berubah karena cara lama dianggap bodoh dan memakan terlalu banyak korban. Kini tentara bersembunyi dan menyerang secara sembunyi-sembunyi dari tempatnya. Mereka tidak lagi menggunakan pakaian yang berwarna mencolok, melainkan seragam yang hijau berloreng-loreng. Warna hijau akan membuat seorang pasukan menghilang di tengah daun-daunan atau pepohonan. Begitu pula warna loreng-loreng akan membuatnya mudah bersembunyi di antara pepohonan dan tanah. Di antara sekian banyak makhluk hidup, manusialah tampaknya yang paling dapat berubah atau merubah dirinya, sehingga mampu bertahan untuk hidup. Karena itulah manusia mampu bertahan hidup sampai sekarang. Dahulu manusia hidup hanya dengan berburu, tetapi sekarang berubah. Ada yang beternak, ada yang berkebun, dan lain sebagainya profesi manusia. Ia juga menyesuaikan diri dengan iklim dan berusaha mempelajari tentang perubahan iklim. Manusia juga belajar dari makhluk lain. Ia juga belajar mengenali berbagai tanaman atau tumbuhan yang dapat dimakan atau yang dapat dijadikan sebagai obat-obatan. Contohnya, manusia belajar dari katak untuk dapat berenang. Manusia juga belajar dari burung, lalu menciptakan kapal terbang, dan lain sebagainya. Manusia modern belajar menggunakan minyak bumi dan batu bara untuk menjadi bahan bakar yang sangat diperlukan dalam hidupnya. Umat Allah juga selalu berubah. Tuhan tidak ingin umatnya tetap hidup seperti dahulu, karena zaman terus berubah. Karena zaman terus berubah, keadaan selalu berubah. Maka gereja pun harus ikut berubah agar mampu menghadapi tantangan yang datang, agar mampu bertahan menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Gereja sebagai umat Allah yang baru. Pada hari Pentakosta di Yerusalem, para murid mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Dengan pencurahan ini, mereka menjadi umat Allah yang baru. Inilah gereja yang terbentuk sebagai penggenapan dari nubuat kitab Nabi Yoel. Dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29, demikian, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Mereka akan bernubuat.
dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Siapakah yang mendapat pencurahan Roh Kudus itu? Siapakah yang mendapatkan penglihatan dan mimpi-mimpi? Pengalaman istimewa ini tidak lagi hanya ditujukan untuk para nabi atau para pelihat, tetapi semua orang dapat mendapatkannya. Roh Allah akan dicurahkan kepada setiap orang, baik anak laki-laki atau perempuan, yang mau merindukannya. Gereja yang diperbarui. Gereja sebagai umat Allah juga terus-menerus mengalami pembaharuan. Pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, Martin Luther memakukan 95 dalilnya di pintu gereja di Wittenberg, Jerman. Dalam ke-95 dalil itu, Luther menuliskan hal-hal yang dianggapnya telah menyimpang yang terjadi di dalam gereja, antara lain penyalahgunaan kekuasaan kepausan, nepotisme, penjualan jabatan, penjualan surat-surat pengampunan dosa, dan lain-lain. Luther menentang kata-kata Johann Tetzel, seorang imam Dominikan, yang mengatakan bahwa begitu uang jatuh bertenting di kotak persembahan, pada saat yang sama pula jiwa di api penyucian terbang ke surga. Kritik Luther mendapat sambutan luas di Eropa. Namun Gereja Katolik Roma tidak diam saja menghadapi kritik-kritik Luther tersebut. Walaupun di satu pihak gereja berusaha menekan Luther, di pihak lain Gereja Katolik Roma pun melakukan kritik-kritik diri dan melakukan apa yang disebut sebagai reformasi Katolik. Dalam reformasi Katolik ini terjadi beberapa pembaruan yang menolong Gereja Katolik berubah dan memperbarui diri. Dalam reformasi Katolik ini yang dilakukan antara lain adalah pembentukan ordo-ordo baru seperti Kapusin, Ursulin, dan Yesuit. Kelompok Yesuit ini menjadi salah satu yang paling aktif dan efektif. Mereka bekerja keras dalam dunia pendidikan, membantu dalam pemberitaan, dan menjadi penasihat bagi raja-raja dan para pangeran. Pembaruan melalui gereja Pantekostal. Gerakan Pantekostal yang melahirkan gereja-gereja Pentakosta dan karismatik muncul di Amerika Serikat pada tahun 1901 ketika Agnes Osman menerima karunia berbahasa roh di Topeka, Kansas. Gerakan ini muncul dari kelompok Metodis ketika sejumlah orang merindukan kegerahan dan kesederhanaan dalam beribadah, karena ibadah gereja pada waktu itu menjadi sangat formal dan kaku. Sama seperti apa yang terjadi pada hari Pentakosta ketika gereja perdana terbentuk, gereja ini juga menekankan karunia-karunia roh yang dapat dimiliki oleh siapa saja. Orang tidak perlu mendapatkan pendidikan teologi untuk menjadi pendeta dan pengkhotbah di gereja. Karena itu banyak pemimpin gereja Pantekostal yang tidak mendapatkan pendidikan teologi secara formal. Kalaupun ada, biasanya hanya sedikit saja. Keadaan ini sudah semakin berubah sekarang, khususnya ketika kesadaran akan pentingnya pendidikan teologi sudah semakin berkembang dan dirasakan sangat dibutuhkan. Gereja yang terus memperbarui diri. Ada semboyan yang terkenal di kalangan gereja-gereja reformasi yang berbunyi Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformanda, atau yang biasa disingkat menjadi Semper Reformanda saja. Artinya, gereja yang diperbarui adalah gereja yang terus-menerus memperbarui diri. Berubah adalah hukum alam. Bila gereja tidak berubah, maka gereja akan mati di gilas zaman. Seperti halnya dinosaurus yang tidak dapat mengubah dirinya menjadi lebih kecil ketika bumi sudah menjadi semakin penuh oleh berbagai makhluk hidup dan sumber makanannya pun semakin habis.
Pembaruan seperti apakah yang harus dilakukan oleh gereja? Sebagian orang Kristen yakin bahwa mereka harus meniru gereja perdana karena itulah gereja yang paling murni. Mereka meniru cara berpakaian, aturan-aturan gereja, tata ibadah, dan gaya hidup yang mereka yakini dijalankan oleh orang-orang Kristen perdana. Inilah gereja-gereja yang menyebut dirinya restorasionis, artinya gerakan untuk memulihkan gereja kembali kepada keadaan di abad pertama. Pada kenyataannya, gereja perdana pun berbeda-beda. Jemaat di Korintus tidak sama dengan jemaat di Efesus, Kolose, Roma, Galatia, dan lain-lain. Masalah-masalah mereka juga tidak sama, sehingga cara mereka menjawab persoalan mereka pun tidak sama. Yang harus dilakukan oleh gereja bukanlah sekedar kembali ke abad pertama, melainkan menatap ke depan dan menghadapi masalah-masalah yang menentang kita dengan sungguh-sungguh, sambil memohon berkat dan pimpinan Tuhan. Tantangan perubahan yang harus dihadapi oleh gereja masa kini adalah bagaimana mengajarkan manusia agar hidup lebih sederhana, sehingga beban terhadap bumi pun dapat dikurangi. Dengan jumlah umat manusia yang mencapai 7 miliar lebih, bumi harus menanggung beban yang sangat besar. Gaya hidup manusia modern yang terlalu banyak menguras sumber-sumber alam tentu akan mengancam kelangsungan hidup bumi ini sendiri. Padahal bumi dan segala isinya adalah ciptaan Allah, dan Allah sendiri melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, dalam Kejadian 1 ayat 3. Buatan Allah yang baik tentu tidak boleh kita biarkan hancur begitu saja. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa. Shalom.